Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Kepada Romo Yai beserta Ibu Nyai yang selalu kami taklimi, wabil khusus kepada pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung yang kami hormati, kepada pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu di sini majelis. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, pada saat ini kita akan mengangkat tema mendidik anak-anak tentang makna bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sungguh dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia, di seluruh Indonesia, juga di Kabupaten Tulungagung ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Maka bulan ini tentu tidak kita sia-siakan. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan sempurna. Bagaimana bunda-bunda ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika mereka masih fase-fase anak belajar untuk berpuasa? Tentu di sini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana momen untuk bisa mendidik anak-anak untuk mengertikan tentang kebermaknaan bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, bunda, bahwa puasa ini bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tentu pemahaman anak-anak ini hanya sekedar bahwa puasa itu menahan lapar dan haus. Itu adalah sederhana yang dipikirkan oleh anak-anak. Tetapi bunda, kita bisa membangkitkan semangat anak-anak berpuasa ini melalui pendidikan. Kita mengertikan bahwa di keluarga kita, di keluarga bunda-bunda, mungkin ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka, itu ada menu yang tersajikan. Ada berbagai macam ragam makanan yang bisa kita bagikan, yang bisa kita makan bersama keluarga. Tentu bunda, di sebagian masyarakat di sana ada yang mereka ini puasanya itu tidak mengenal limit waktu. Mengapa bunda? Karena di sana ketika waktu berbuka puasa, ketika azan sudah berkumandang, ada ketidaktiadaan makanan yang tersajikan, sehingga puasa mereka ini mungkin mereka berbukanya adalah ketika ada makanan itu ada. Maka pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak pada saat itu apa? Yang pertama adalah rasa syukur yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, karena kita di waktu berbuka maupun di waktu sahur ini ada makanan yang tersajikan di meja makanan kita bersama. Bahwa dengan anak-anak dilatih untuk menahan lapar dan dahaga ini adalah anak-anak dilatih untuk memiliki rasa empatik, simpatik kepada teman-teman yang saat ini belum bisa berbuka, atau mereka tidak bisa berbuka karena ketiadaan makanan yang tersajikan. Ini penting kita sampaikan kepada anak-anak, karena ini adalah merupakan pembelajaran yang berorientasi di masa depan mereka. Jadi generasi yang akan datang ini adalah merupakan pendidikan, hasil pendidikan dari saat ini. Kemudian bunda-bunda, kita juga menanamkan pada bulan puasa ini, ketika anak-anak berpuasa ini secara kesehatan, bahwa anak-anak ini mencegah dari obesitas, dari kegemukan, dari kegendutan. Jadi
beberapa penelitian di sana bahwa anak-anak di Indonesia ini mengalami obesitas. Ini tidak baik pada kesehatan anak-anak di masa yang akan datang. Maka dengan berpuasa ini bisa ditanamkan kepada anak-anak. Kalau saat ini adalah bulan Ramadan, maka kita bisa untuk memberikan pembelajaran, bisa dilakukan atau kita biasakan untuk pula melakukan puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa sunnah Senin dan Kamis. Ya. Jadi bulan puasa atau melaksanakan puasa ini secara kesehatan juga bisa untuk mencegah obesitas kepada anak-anak kita. Kemudian Bunda, yang kedua dalam mendidik anak ini adalah kita ciptakan suasana puasa ini dengan menyenangkan. Jadi kalau dalam kegiatan puasa di lembaga-lembaga pendidikan di sana banyak yang mereka mengadakan kegiatan puasa ini mengadakan tentang tadarus bersama. Yang kedua, misalkan anak-anak ini dalam suasana yang menyenangkan, kita bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Jadi di Indonesia ini tidak sedikit lembaga pendidikan itu mengadakan kegiatan pondok Ramadan. Di mana dalam pondok Ramadan di sana ada kegiatan-kegiatan yang penuh dengan religius. Jadi anak-anak dihantarkan untuk bisa memahami Ramadan ini dengan penuh hikmah. Kemudian juga apa ya kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak di bulan Ramadan? Ini adalah kegiatan tadarus bersama. Jadi kita yang kemungkinan kita dalam keseharian yang ada itu belum tentu kita bisa berkumpul bersama, maka di bulan Ramadan ini ketika menjelang maghrib atau menjelang buka bersama, maka kita bisa menyelenggarakan dengan tadarus bersama. Kemudian Bunda, apalagi ya kegiatan yang menyenangkan, yakni adalah kita mungkin kalau di Indonesia ini ada istilah ngabuburit yang mungkin itu tidak ada di negara lain. Jadi di ngabuburit itu mungkin suatu ketika kita bisa mengajak anak-anak keluar rumah untuk sekedar membeli cemilan, atau di sana kita bisa membeli bahan makanan yang untuk takjil bersama, atau di sana kita bisa menyelenggarakan ketika menjelang puasa ini adalah membagi-bagikan takjil di sekitar masyarakat kita. Nah, ini adalah merupakan pembelajaran yang penuh bermakna dalam menjaga atau anak-anak itu bisa mengerti bagaimana kita bisa berempati kepada yang lain. Kemudian Bunda, yang selanjutnya ini adalah memperkenalkan secara bertahap. Jadi di usia anak-anak yang baru belajar puasa, ini tentu mereka belajar puasanya ini secara bertahap. Kalau menurut Imam Syairozi, saya mengutip dari pendapat beliau bahwa berpuasa untuk anak-anak ini bisa dilakukan secara bertahap. Yang pertama mungkin bisa dilakukan pada puasa di pagi hari. Jadi ketika di jam 10 pagi ini anak-anak boleh berbuka. Kemudian di selanjutnya atau di hari yang berikutnya kita bisa membiasakan anak-anak itu ketika berbuka di waktu siang atau ba'da dzuhur. Kemudian tahapan yang berikutnya hingga anak-anak ini bisa untuk melaksanakan puasa dengan sempurna, yakni berbuka di waktu azan maghrib sudah berkumandang. Ya. Mengapa demikian? Karena anak-anak ini adalah belum terkena beban taklif. Jadi proses anak-anak belajar berpuasa ini bisa dimulai sejak dini. Ada yang mengatakan bahwa berpuasa anak itu bisa dilakukan ketika mereka sudah mulai menginjak belajar di sekolah dasar, atau bahkan di antara bunda-bunda ini banyak yang mengajarkan putra-putrinya di waktu mereka masih di lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak, mereka sudah diajarkan untuk berpuasa. Dalam Islam usia 7 tahun anak-anak ini sudah diajarkan untuk berpuasa. Maka ketika sudah usia 10 tahun, maka anak-anak di sana untuk dianjurkan berpuasa secara penuh. Artinya dimulai dari terbitnya fajar hingga azan maghrib berkumandang. Maka ini dikiaskan dengan ketika anak-anak usia 10
tahun, maka di sana sudah untuk melaksanakan sholat. Jika mereka tidak mau melakukan sholat, maka orang tua ini boleh melakukan berupa punishment, yakni berupa pukulan. Tetapi pukulan di sana tentu pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi pukulan yang mendidik kepada anak agar tidak mengulangi atau agar tidak sampai mereka untuk tidak melakukan sholat kembali. Maka itu menjadi pengingat bagi anak, apabila tidak sholat, mungkin orang tua kami akan memberikan punishment yang berupa pukulan. Ini juga menjadikan pendidikan kepada anak-anak untuk tidak terbiasa untuk meninggalkan sholat. Kembali kepada puasa tadi, ini kami kiaskan usia 10 tahun ini adalah anak-anak untuk dianjurkan atau di sana diharuskan untuk berpuasa secara penuh. Kemudian tentu bunda-bunda ketika anak-anak ini sudah melakukan puasa dari tahapan-tahapan, maka kita sebagai orang tua menyediakan berupa reward. Rewardnya apapun, tentu reward yang mendidik, yang memotivasi anak-anak ini untuk selalu bisa melakukan puasa ini dengan sempurna. Mungkin apa ya hadiahnya? Terserah bunda-bunda, mana yang anak suka di antara satu dan yang lain karena tidak sama. Kemudian bunda, yang selanjutnya ini adalah ketika anak-anak puasa diajarkan untuk berbuat yang jujur. Artinya apa? Dalam berpuasa ini anak-anak tidak diperkenankan untuk curang. Jadi kita ajarkan bahwa apa yang kita lakukan, termasuk puasa di dalamnya ini, Allah Maha melihat. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa dalam semua ibadah, di setiap ibadah ini Allah mencatat pahalanya melalui perantaraan malaikat. Tetapi ada satu amal ibadah yang Allah langsung mencatatnya, yakni adalah ibadah puasa. Maka berpuasa ini juga merupakan pendidikan kepada anak-anak untuk selalu berbuat jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada orang tuanya, tentu adalah jujur kepada Rabb-nya. Dengan jujur, insya Allah puasa kita ini menjadi sempurna. Bunda-bunda, para pemirsa rahimakumullah, yang terakhir ini kita sebagai orang tua tentu harus memberikan teladan kepada anak-anak dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua memiliki konsekuensi, adalah kita menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi kita tidak sekedar untuk memberikan mau'idhah kepada anak-anak, tetapi anak-anak harus kita tetapi kita sebagai orang tua tentu kita adalah sebagai uswah yang pertama. Karena anak-anak itu selalu mengingat apa yang kita lakukan, dan anak-anak selalu melihat apa yang kita lakukan, dan anak-anak selalu merekam apa yang pernah kita sampaikan. Kecerdasan anak-anak ini dalam penelitian, dalam ilmu psikologi, ini adalah melebihi kecerdasan seorang dokter. Maka memori anak ini berikan memori yang terindah, memori yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Anak-anak yang hari ini adalah merupakan potret mendatang. Generasi yang akan datang adalah hasil pendidikan pada saat ini. Semoga kita semua menjadi orang tua, bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi uswah bagi peserta didik kita, menjadi uswah bagi anak-anak kita, menjadi uswah bagi generasi yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.